Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC, apa kabar? Ya, semoga hari ini di hari Kamis yang katanya penuh optimis ya, selalu memberikan penuh dengan semangat ya, dan tentunya Dara juga doakan semoga Mitra JC dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Mitra JC yang saat ini sedang stay tune di 107.7 FM bisa bergabung bersama Dara di 0813 17773396 atau Mitra JC yang sedang berselancar di media sosial bisa meluncur ke siaran Facebook Radio JC. Dan seperti yang Mitra JC lihat di layar handphone Mitra, sudah ada yang mendampingi Dara pagi ini ya, Masya Allah. Ada Mbak Fira. Iya. Assalamualaikum Mbak Dara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Mbak Fira ini seorang ibu dan juga beliau bekerja di perusahaan apa Mbak? PT Telkom. Nah, di PT Telkom sebagai asisten engineer ya? Iya, betul. Oke. Nah, boleh Mbak dijelaskan dulu posisi Mbak di Telkom ini seperti apa ke Mitra JC? Sebelumnya disapa dulu Mitra JC. Mitra JC. JC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi menuju siang ya. Selamat pagi menuju siang Mitra JC. Perkenalkan nama saya Fira Monica. Saat ini saya bekerja di PT Telkom Jakarta Utara. Posisi saya itu Assistant Manager Business Sales Engineer gitu, Mbak Dara. Oke. Nah, berkaitan dengan tema kita Working Mom in Digital Era ya, bekerja di zaman sekarang ini dan tentunya juga menjalani kehidupan sebagai seorang ibu. Ada nggak sih Mbak Fira kendala-kendala yang dihadapi ketika mau bekerja, terus juga ngurus anak juga? Nah, iya boleh. Kendala sebenarnya sih bukan kendala ya, tapi lebih ke ribet sih Mbak. Ribet, apalagi kan saya kan ibu baru ya, maksudnya baru punya anak satu dan sekarang usia anak saya masih kecil, masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Iya betul, masih 2 tahun. New mom ya Mitra JC. Iya, jadi lebih ke awalnya sih kalau saya waktu awal-awal setelah cuti melahirkan dulu selama 3 bulan kan cuti melahirkan ya, kemudian langsung kerja nih sebelum ada pandemi kan, itu agak ribet sih karena mesti anak saya itu udah mesti kayak kan menyusui juga ya, jadi mesti prepare semuanya, mesti pumping dan sebagainya gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan anak di rumah nangis dan sebagainya, sebagai seorang ibu pasti akan kepikiran kan kayak gitu. Jadi lebih ribet pasti sih, cuman saya sangat menikmati gitu. Artinya dijalani ya Mbak iya, ya, betul. Apapun, dan itu resiko yang harus kita tanggung ya, iya, ketika kita memilih menjadi ibu bekerja dan juga tidak mungkin memilih menjadi ibu rumah tangga ya, iya, atau seorang ibu pasti kan harus menjalani itu ya. Iya. Nah, apa yang membuat Mbak Fira ini tetap bekerja ya, dan juga anak ada kesulitan nggak sih, maksudnya anak ini harus ditinggal gitu ya, terus bikin pengertian nggak sih ke anak? Oh iya, berarti pertama pilihan sih ya. Jadi apa yang membuat saya tetap bekerja, yang pertama itu adalah kalau saya lihat sebenarnya bekerja itu untuk seorang wanita sebenarnya dilematis banget ya Mbak Dara ya. Benar, dan saya juga sempat dulu tuh kayak masih setelah menjadi ibu tuh kayak browsing gitu, boleh nggak sih ibu tuh sebenarnya bekerja, cewek itu bekerja gitu kan. Terus mungkin ceritanya agak panjang dikit ya. Panjang banyak juga nggak apa-apa. Iya, jadi pendapat ulama mungkin berbeda-beda ya untuk yang wanita yang bekerja. Cuman di sini saya ngelihat kayak istri Rasulullah aja, Khadijah, itu dia waktu zaman dahulu kala aja beliau tuh bekerja loh gitu kan. Bekerjanya itu lebih kayak
apa ya namanya, bukan jualan ya, kayak perniagaan itu dari Syria dari Yaman ke Syria gitu kan. Itu kan keren banget dari zaman dulu gitu kan. Nah, dari situ tuh saya kayak terbesit, wah, Khadijah aja waktu zaman dulu aja yang belum digitalnya nih gitu kan, kerja gitu. Terus sekarang saya ngerasa kayaknya perlu pemberdayaan diri juga sih melalui bekerja ini gitu kan. Nah, kalau untuk kesulitan dan sebagainya pasti ada, apalagi untuk new mom ya. Cuman alhamdulillahnya saya di rumah ada orang tua, ada neneknya gitu. Jadi yang ngurus sehari-hari itu lebih ke neneknya. Dan saya kan emang dari awal nggak pakai nenis ya, nggak pakai bantuan asisten gitu ya? Jadi full sama orang tua. Saya ngerasa lebih aman juga, mantaunya gampang juga gitu sih. Jadi memang harus ada koordinasi ya. Iya, betul. Terkait dengan bekerja itu pilihan kembali kepada orang ya, kepada orangnya mau bekerja atau tidak. Sama sih mungkin ya, kalau kita Dara juga kan ibu bekerja juga ya. Ibu juga kerja juga. Nah, ya kita sama-sama beruntung sih Mbak sebenarnya. Jadi ada orang di luar kita yang mau membantu nge-backup ngurus anak di rumah gitu. Bukan menyerahkan ya, tapi membantu nge-backup sementara kita bisa berkarya lebih gitu ya, betul, di luar rumah gitu. Seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Fira mengenai Siti Khadijah ya. Beliau Masya Allah di zaman dahulu yang tidak ada internet, tidak ada gadget ya, beliau bisa berkiprah luar biasa ya, bahkan sampai sekarang pun namanya masih terus berkibar ya, walaupun beliau sudah beratusan abad yang lalu ya, sudah tidak berada di dunia, tapi kiprahnya luar biasa. Dan kalau kita berbicara tentang peran wanita ya, peran wanita memang banyak yang bilang kodratnya wanita tuh di rumah gitu ya. Tapi kembali lagi pada saat ini memang wanita banyak yang di luar rumah ya. Walaupun bekerja juga, kayak sekarang kan pandemi banyak di rumah juga ya, bekerja melalui dengan gadget, dengan internet gitu ya. Dan pastikan juga internetnya harus yang yang cepat dong, yang stabil ya. Butuhnya lebih ke stabil sih sebenarnya. Karena kalau gangguan internet juga itu mengganggu aktivitas kita juga. Kebetulan gini sih Mbak Dara, kan mungkin cerita sedikit ya. Waktu saya memilih bekerja gitu kan, terus pas banget tuh zamannya sekarang itu kan benar-benar digital ya. Teknologi tuh semakin pesat, terus pas lagi pandemi datang udah tuh akselerasi digital makin cepat kan gitu kan. Mungkin kami gitu yang di rumah, yang biasanya tuh mertua saya kan di Sumatera Barat ya, di Batu Sangkar. Itu tuh kami karena cucu pertama gitu ya, jadi tuh karena nggak bisa nengok ke sana setiap tahun. Jadi kita tuh pasti video call dong, ya kan sih? Pasti video call sama orang tua yang di Batu Sangkar. Nah, untungnya nih di rumah itu sejak sebelum kerja Telkom juga ya, emang pakai itu IndiHome gitu kan. Kenapa? Karena emang sestabil itu buat kita video callan. Padahal di rumah itu kita tuh ada 5-6 orang yang emang aktif makanya internet gitu sih Mbak. Ya. Kayak gitu. Jadi manfaat yang dirasakan banget sih teknologi digital yang ada gitu. Udah gitu kayak misalnya nih kebetulan ipar saya itu dokter. Dimana dokter kan pasti dia ini ya, koasnya gitu kan, pasti ke pedesaan gitu kan. Dimana itu pasti nggak akan ada layanan internet yang akan hadir di sana gitu kan. Nah untungnya sekarang itu udah ada Orbit sebagai pengganti layanan broadband gitu. Jadi kayak Orbit itu kayak sejenis modem yang ditaruh di yang kita colok gitu sih, kayak modem. Nah itu tuh di mana ada sinyal Telkomsel, itu kita bisa menggunakan Orbit itu sebagai pemancar sinyal kita. Jadi kita bisa video callan mau berapa lama pun tanpa khawatir paket data kita tuh habis pakai Orbit itu gitu. Pakai Orbit ya? Yes, pakai Orbitnya Telkomsel seperti itu. Keren banget. Jadi sebenarnya sekarang tuh justru memudahkan banget ya Mitra JC. Kalau dulu kita mau ketemu sama orang tua atau mesti datang gitu kan, harus pulang dulu ya. Udah menghabiskan waktu di perjalanan, terus juga
tentunya biaya yang cukup besar juga. Tapi sekarang untuk komunikasi kita bisa cukup dengan gadget dan internetnya yang bagus, dan stabil gitu ya. Jaringannya kecepatannya stabil ya. Dan kalau misalkan dan pilih internet yang gampang banget, maksudnya ada layanan call centernya gitu kan, yang gampang dihubungin dari gadget pun bisa gitu. Jadi kalau ada masalah tinggal hubungin. Bisa lewat aplikasi, bisa 147, bisa juga via media sosial. Jadi cari yang source-nya gampang gitu sih, Mbak. Oke. Nah, kan sekarang nih masih ini nggak sih, Mbak, masih kerja via work from home. Ya. Oh, kebetulan 2 bulan terakhir ini kami udah mulai banyak yang masuk sih, 70% udah mulai masuk sih di kantor. Oke. Gitu. Jadi untuk ketemu sama anak biasanya kalau work from home kan ketemu anak bisa berapa kali seminggu gitu ya. Kalau bahkan dulu kan sempet yang setiap hari WFH ya saya. Karena masih punya anak kecil, sekarang udah udah 2 tahun udah mulai longgar. Bener sih, Mbak. Udah jadi kayak jarang ketemu gitu kan. Terus apalagi tuh sekarang saya masuk kantor itu 4-1 gitu kan, 4 WFO, satunya WFH gitu kan. Jadi saya ngontrol anak saya itu lumayan karena anak 2 tahun itu kan mereka udah mulai lari-lari ya, Mbak ya. Udah mulai aktif dan sebagainya gitu kan. Terus saya biasanya itu kalau misalkan lagi kepo nih ngapain ya gitu kan. Itu tuh pasti dari handphone aja. Dari handphone, video call gitu ya? Bukan, Mbak, jadi kayak jadi kayak saya di rumah itu masang ada 2 CCTV. Jadi CCTV yang ditaruh di ruangan main sama ditaruh di luar yang biasanya deket pagar gitu kan. Namanya itu saya pakainya yang IndiHome Smart. IndiHome Smart. Nah, Dara baru tahu nih, kayaknya perlu dicoba juga nih buat yang bekerja bisa mantau juga anaknya lagi ngapain ya di rumah. Iya, Mbak, bener banget. Jadi tuh jadi sebenarnya itu tuh kayak konsepnya sama ya, kayak CCTV gitu kan. Jadi IndiHome Smart ini dia lebih buat keunggulannya dibanding CCTV yang biasa kita ada itu, dia itu bisa diputar 360 derajat. 360 derajat. Tapi muternya cukup sentuh aja dari handphone gitu. Jadi kan dia itu terintegrasi sama handphone ya. Jadi waktu kita ngecek nih, misalkan anak saya lagi di kasur ya, saya pengen tahu kok dia tiba-tiba hilang ya, dia kemana ya. Yaudah saya putar aja dari handphone gitu. Dari handphone aja, terus nanti bisa kelihatan gitu kan. Oh, anak saya ternyata lagi di pojok tuh deket lemari gitu kan. Terus udah gitu, Mbak, sebenarnya kan kayak misalkan di digital era ini kita lebih takut karena gadget ya, karena anak suka main gadget. Iya, anak 2 tahun itu pasti Mbak juga gitu nggak sih? Iya, anak 2 tahun itu tuh udah kenal sama gadget. Dan kalau misalkan nggak dikasih biasanya suka tantrum. Bener banget. Tapi memang lagi-lagi kembali kepada orang tuanya. Iya. Nah, jadi itu gimana tuh? Iya, jadi tuh pas banget IndiHome Smart Camera ini hadir. Jadi waktu di ruang mainnya itu nih, dia kan dijadiin sama neneknya ya, Mbak ya. Jadi kalau misalkan udah mulai nonton kelamaan, saya dari handphone tuh ngomong, udah ya Syafa nontonnya gitu. Oh, kedengeran? Bisa. Gitu. Jadi saya bisa komunikasi ke anak saya melalui CCTV itu, dan anak saya bisa nge-feedback juga pakai seru ya, Mas. Iya. Jadi seru banget, kayak wow, ini perkembangannya benar-benar di teknologi ini cepet banget, apalagi pas pandemi gini pasti penting banget dong, kita butuh banget IndiHome Smart Camera. Kenapa? Kita kan belanja pasti online dong, Mbak. Yang saya rasain itu, kita kan ibu-ibu ya, males ya, masih daftaran nih. Terus ada paket datang gitu kan. Langsung ngambil mukena kayaknya ya. Iya kan, sampai mukena kan. Nah, kalau mager, teriak aja dari handphone, Mas, taruh aja Mas deket pagar gitu. Oh gitu, jadi kedengeran tuh iya, ya gitu. Jadi memudahkan banget, ya. Pas banget buat yang mageran sih. Dara nggak tahu loh ini Mitra Jesi ada aplikasi kayak gitu. Iya, namanya IndiHome Smart Camera. IndiHome Smart Camera. Iya. Nah, kalau misalkan Mitra Jesi ada yang mau pasang IndiHome Smart Camera tuh kayak gimana, Kak? Nanti bisa, malah itu kan dia kita harus punya dulu
ini akunnya IndiHome, maksudnya kita harus pasang dulu IndiHome ya, IndiHome yang biasa. IndiHome nanti itu kita sebagai tambahan aja IndiHome smart kameranya. Jadi kalau misalkan nanti udah mau pasang, bisa langsung telepon aja ke 147 atau bisa langsung dari aplikasi My IndiHome untuk add-onnya. Gitu. Jadi gampang, jadi nggak perlu nanti mbaknya harus ke Telkom dulu beli dan sebagainya gitu ya. Nanti langsung aja dari gadget semua. Langsung dari gadget semua, menarik sekali nih, keren banget nih. Cocok sekali buat para bunda yang juga bekerja tapi juga ingin tetap memantau anaknya lagi ngapain sih. Dan kadang biasanya kalau sama neneknya kan lebih anteng ya. Semuanya diturutin Mbak, nonton TV satu hari kayaknya diiyain deh. Kalau sama mamanya kan, kalau sama mamanya kayaknya agak tega gitu ya. Iya, Bukan benar. tega sih, tapi lebih kepada karena kita sayang ya. Sayang. Apalagi sekarang itu banyak konten-konten yang masuk, bener-bener. yang masuk, yang konten iklan kadang ya yang masuk tapi nggak cocok untuk anak-anak. Nah ini ada pertanyaan Mbak Fira nih dari Liha Alma, ini dari Instagram nih ya. Selamat siang Kak Fira. Nah, bagaimana cara kakak dalam menjaga kesehatan mental selama menjadi working mom di masa pandemi seperti sekarang? Dan bagaimana cara kakak membangun bonding terhadap anak walau kakak juga harus bekerja? Oke, Mbak siapa tadi Mbak Dara? Dengan Mbak Liha Alma. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Liha Alma. Mungkin saya jawab ini emang ini pas banget sih temanya working mom in digital era ini. Kayaknya ibu-ibu pasti akan langsung, wah keren banget temanya, pasti akan kepo dong gitu kan. Pasti akan banyak nanya. Jujur memang untuk cara menanggapi gimana kita biar nggak stres dan sebagainya. Itu jadi gini, sebenarnya kan kalau misalkan working mom itu dia sebenarnya tantangannya lebih besar ya, karena dia itu cuman punya waktu yang terbatas banget nih dengan anaknya gitu kan. Nah, disinilah pinter-pinternya mamis gitu kan, pinter-pinternya mamis gimana caranya memanfaatkan atau manage waktu itu. Ketika sama anak, udah fokus sama anak aja gitu kan. Jadi quality time-nya itu full sama anak gitu. Nah biasanya itu karena kan emang sih ini tuh memang bener-bener rigid gitu loh. Kayak apa ya, kayak chaos ya bahasanya ya, kayak wah misalnya dari pagi nih, pagi saya masak, habis itu ke kantor, habis itu jam 5 balik, habis itu saya mesti main sama anak saya, terus habis itu saya istirahatnya cuma bentar gitu kan. Itu biasanya saya pasti di weekend itu bener-bener memanfaatkan bener-bener iya bener ngumpul. Terus biasanya saya tuh cari yang ijo-ijo sih. Jadi kayak ijo-ijo apa tuh? Jadi kayak walaupun kita di mobil aja gitu atau di rumah, kalau misalkan pokoknya jangan mendem di rumah aja sih gitu. Kalau saya lebihnya karena saya kalau lagi capek gitu, healingnya biasanya itu ya pasti ke alam sih ujung-ujungnya, walaupun kita nggak bisa turun ya gitu kan. Ya yang pertama mungkin nanti bisa dicoba kalau misalkan emang udah capek banget, ya udah kayak luapin aja gitu ya, nangis juga ya udah nggak masalah gitu kan. Terus nanti di weekend atau ada waktu-waktu khusus nanti coba earthing gitu ya, nyari-nyari yang ijo-ijo, maksudnya jalan pagi. Biasanya sih tuh ngaruh banget, bikin mood oke sih kalau jalan pagi gitu. Terus untuk bonding itu sendiri itu itu bisa dapatkan dari tadi itu ya, dari kita memanfaatkan benar-benar momen sama anak sih gitu Quality kan. time, ya? Quality time. Nah contohnya nih, misalkan saya kalau misalkan pulang kerja itu saya benar-benar nggak mau megang handphone kan, karena children itu anak-anak itu dia tuh nggak pinter buat nurutin suruhan orang tua gitu. Dia pasti akan niru gitu kan. Iya. Jadi gimana kebiasaan kita aja sih, kalau misalkan kita nggak megang handphone, otomatis dia juga akan megang gadget kan. Nah bonding itu didapat dari situ sih biasanya, saat kita main dan sebagainya gitu, benar-benar main sih sama dia gitu sih Mbak. Nah semoga terjawab ya Mbak Liha Alma. Kemudian kita berlanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, kalau misalnya ibu bekerja saat WFH, terus anak masih kecil dan masih sekolah SD, bagaimana mengajari anak agar memahami kita sebagai orang tua yang bekerja di rumah? Gimana? Pasti kan
ada emosi ya, gimana ngelola emosi, karena kan kalau lagi di rumah kan kerjaan pasti lebih riuh ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Harus bekerja juga, sementara anak kadang minta yang diperhatiin gitu ya. Nah ini biasanya gimana mengkoordinasikan itu ke anak gitu? Kalau saya gini sih, itu kondisinya itu nggak ada suami atau apa ya. Itu misalkan pure mami sendiri di rumah gitu ya. Kalau kayak gitu punya anak sama punya anak yang SD gitu kan. Mungkin anak yang SD ini kan udah ngerti ya apa yang kita omongin gitu ya. Mungkin kita pelan-pelan ngomong aja. Misalkan kalau misalkan lagi sama Dede gitu kan, tolong nggak apa-apa ya kakak belajar sendiri dulu gitu kan. Kayak lebih komunikasi sih sebenarnya gitu kan. Terus nanti kalau misalkan ada waktu udah ada waktu, ya udah bagi-bagi waktu itu sebenarnya sih. Saya sih dari awal nerapin kalau misalkan udah emang seribet itu, ya udah kita manage waktu gitu, prioritasin dulu yang mana gitu kan. Kita bagi-bagi waktunya dan kasih pengertian ke kakak karena si bayi ini nggak akan bisa ditinggalkan gitu kan. Jadi ya kasih pengertian ke kakak. Terus saat si kakaknya ini sudah mulai sudah mulai oke dengan seperti itu, ya itu akan jalan aja sih, nanti sambil kerja juga bisa gitu sih. Gimana komunikasi terbuka dengan kakaknya aja. Jadi kasih pengertian ya, komunikasi sama si kakak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan, kayak banyak banget yang bertanya nih, seru sekali ya. Kak, tanya support system seperti apa bagi orang tua yang sama-sama kerja sehingga anak bisa terpantau. Nah ini sebenarnya tadi sempat kita bahas itu kan sih Kak. Yang mana? Support system seperti apa bagi orang tua yang sama-sama kerja sehingga anak tetap terpantau. Kalau support system, kalau jujur kalau dari saya sih kalau dari ibu ya, kalau dari ibunya itu mau ada satu hari aja tuh kayak, bukan satu hari sebenarnya, kayak beberapa jam itu kayak me time sih. Jadi kalau misalkan udah ada me time itu biasanya tuh moodnya tuh balik lagi. Terus kalau misalkan emang kerasa banget sih capeknya dan sebagainya bagi ibu yang bekerja dan punya anak kecil ataupun yang udah gede gitu ya. Nah itu tuh biasanya kembali lagi sih, balikin lagi sih dulu tuh niat niat punya anak tuh seperti apa gitu ya, kayak balikin lagi gitu ke awal, kayak oh ternyata tuh menjadi seorang orang tua tuh memang cuma masa-masa ini doang deh yang capek. Nanti dia pas umur dia udah SD gitu kayak dia udah sama teman-temannya, jadi kayak manfaatin aja golden time ini dengan mereka. Jadi ya lebih bersyukur, lebih menerima keadaan sih kalau kita udah mikirnya kayak gitu. Gitu sih. Oke, Masya Allah ya. Kemudian nih ada lagi dari Kak Dewi F_Dewi ya. Apa suka dukanya seorang working mom yang harus WFH dan anak ingin bermain terus? Suka dukanya lebih ke duka dulu ya. Kalau duka pasti pikiran ya. Terus jadi kayak cepet marah sih, emosional jadinya gitu kan. Tapi sukanya ya kayak gue bisa sama anak terus nih gitu. Bahkan nih ya pas udah WFO pun pasti akan merindukan dia masa-masa WFH gitu. Kayak saya nih udah 2 bulan WFO-nya banyak, langsung mikir ternyata enakan kemarin WFH gini ya, walaupun chaos tapi kayak masih bisa atur-atur waktu gitu, masih bisa nyiapin makan siang anak gitu kan. Ini kan semuanya di pagi nih, diborong pagi semua, jadi kayak lebih kerasa capeknya banget pas WFO. Ngebut ya? Ngebut jadinya Mbak, aduh ya ampun. Iya, tadi ada yang ketinggalan nih Kak, mengenai kelola emosi. Gimana nih caranya mengelola emosi? Kalau mengelola emosi, sebenarnya saya masih belum expert juga sih. Cuman akhir-akhir ini udah mulai belajar, jadi saya ketika emosi, misalkan apalagi anak nggak mau makan gitu, itu pasti kalau anak nggak mau makan nih, seharian tuh kayaknya mood saya berantakan ya, Mbak Dari gitu nggak sih? Jadi semua orang tuh akan saya salahin gitu. Padahal sebenarnya emang anak kecil susah makan kan gitu kan. Nah itu tuh saya biasanya kalau lagi ngelola emosi itu saya biasanya diem sih. Sekarang ini lebih mencoba diem. Kalau dulu sih udah mulai ekspresikan aja tuh marahnya apalagi ke suami gitu kan. Sekarang udah kayaknya nggak bisa kayak gini terus gitu kan. Jadi kayak banyak diem. Habis itu nanti kayak menyendiri dulu. Terus nanti kalau misalkan udah enakan baru kayak ungkapin emosi itu kenapa gitu. Mungkin cari tempat ngobrol ya, biasanya saya ke suami gitu kan. Nah nanti kalau misalkan udah oke, udah mendingan, nanti tuh udah ngeredam, udah balik lagi moodnya gitu. Tapi pastinya
pikirin aja sih kayak yang bikin emosi itu kenapa, ambil sisi positifnya aja gitu, jangan berlarut-larut terus dengan emosi yang ada gitu. Oke. Lanjut nih Kak. Banyak juga ya Mbak? Banyak nih, Masya Allah. Dari Lastri, ya dari Kak Lastri, bagaimana Mbak Vira caranya supaya bisa memanfaatkan waktu sebagai working mom agar bisa me time, supaya bisa relaksasikan diri sejenak dari pekerjaan yang banyak. Bagaimana caranya ya berarti ya? Lebih ke apa ya? Kalau working mom itu kan jadi gini sih. Balik lagi sebenarnya pertanyaan sebenarnya intinya sama ya, lebih ke manage waktu aja. Waktu ya? Ke manage waktu aja sih. Jadi apa namanya? Karena parenting itu sebenarnya sulit sih ya. Maksudnya apalagi di era digital gini tuh kita kayak kita tuh nggak bisa mengaplikasikan apa namanya kebiasaan atau pengasuhan kita waktu kita masih kecil dengan sekarang gitu nggak sih? Karena dan kita juga nggak punya bukan buku sih, kita nggak punya warisan gitu kayak ibu kita tuh dulu kayak gimana sih? Maksudnya ibu kita nurunin, kita nggak punya juga caranya gimana gitu kan? Jadi tuh kayak lebih mungkin saya bagi-bagi tips sedikit aja ya. Boleh. Buat para working moms biar masih waras. Tetap jaga kewarasan iya, ya. jaga kewarasan. Mungkin yang pertama apa namanya di digital era ini mungkin kita, karena kita nggak punya pengalaman, nggak punya warisan dari mana gitu, kita mungkin bisa berdayakan diri, cari-cari informasi gitu kan, gimana sih pengasuhan yang benar di era digital ini kayak gitu kan. Terus yang kedua mungkin nanti banyak-banyakin sih kita komunikasi atau main sama anak gitu, lebih ke apa ya namanya gali-gali kayak dia di umur segini tuh harusnya dia udah bisa apa, terus kita cari yang kayak, karena kan anak kecil itu bermain ya, jadi ya udah bermainnya itu dengan sesuai umurnya gitu-gitu, kayak lebih banyak ngobrol juga, terbuka sama anak, bermain gitu-gitu kan. Terus mungkin apa namanya lebih banyakin waktu sama ayahnya juga, maksudnya sekeluarga ya, maksudnya ayah, anak, maksudnya bareng-bareng gitu kan. Ya. Nanti kalau misalkan ingin me time gitu, nanti mungkin bisa di komunikasikan dengan ayahnya gitu kan, pengen berapa jam dulu me time biar balik lagi moodnya gitu sih Mbak. Oke, jadi memang kuncinya komunikasi sih ya. Iya betul, komunikasi. Kuncinya komunikasi antara pasangan, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan keluarga yang lain yang turut membantu kita dalam pengasuhan. Iya. Tadi berbicara tentang ilmu ya. Kalau kita nggak dapat warisan ilmu ya, warisan ilmu parenting ya, karena dulu mungkin orang tua kita ya nggak pernah ikut belajar parenting karena emang nggak ada di zamannya ya. Baru-baru sekarang aja kayaknya gitu banyak ya. banget ya Zoom yang buat parenting gitu. Banyak sekali sebenarnya kalau kita mau upgrade diri kita sebagai orang tua ya, apalagi sekarang tuh dimudahkan banget dengan adanya jaringan internet yang stabil, yang bagus, dan juga banyak artikel-artikel yang bisa kita cari. Misal kita tadi ya di usia 2 tahun biasa itu anak sukanya ngapain sih gitu kan. Iya. Nah itu cari aja clue-nya dengan tumbuh kembang anak misalkan kayak bisa. gitu ya. Itu bisa nanti muncul kayak gitu. Dan usia sekian biasanya sukanya apa gitu. Dan ini juga kita bisa bisa mengenal karakter anak juga dari ilmu parenting itu. Iya, benar-benar. Nah, ini sebelum kita karena kita sudah di menit ke-42 terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, sebelum kita tutup kayak ada pertanyaan lagi deh Mbak Vira. Pertanyaan dari Mbak Dewi nih, bagaimana sih Kak memberi pengertian kepada anak agar nggak rewel kalau mamanya harus kerja dan tidak WFH lagi ya? Iya betul. Dan bagaimana supaya anaknya bisa memahami itu? Iya. Ketika kita bekerja di luar rumah. Oke. Ini saya juga jujur baru ngerasa ini anak dulu waktu dia umur 3 bulan sampai dengan 1,5 tahun itu dia waktu saya kerja nggak rewel ya. Terus masih baik gitu kan. Belum ngerti. Terus udah 1,5 sampai 2 tahun ini dia udah mulai, saya ke kantor aja tuh nggak mau lepas gitu sampai dramanya banyak gitu kan. Nah, akhirnya dia merasakan juga.
Aduh Mbak, kayak nggak tega gitu loh ninggalin anak. Terus jadinya saya baru nyoba sih, tapi belum signifikan. Tapi coba saya jawab. Jadi saya baru cobanya itu dengan sebelum jadi kayak dari dia bangun tidur tuh saya harus ada gitu. Nanti harus ada, terus bilang kayak sounding, mama nanti mau kerja nih gitu kan, kamu di rumah ya, sama ini jangan bandel-bandel gitu ya, nanti kita abis itu main lagi gitu. Jadi kayak dibisikin, walaupun dia nggak mau gitu kan, tapi tetap aja coba terus gitu kan. Terus abis itu kadang saya sempat suka ngejanjiin juga, kita mainnya nanti nanti weekend kita main, maksudnya nanti pas mama udah libur nanti kita keluar gini ya, dan itu harus janji itu setepatin gitu, jangan bohong gitu kan. Jadi tuh anak ya lumayan oh ya oke ya gitu. Jadi kayak kayak bener sih kata Mbak dari tadi, semua itu komunikasi sebenarnya gitu, walaupun anak juga susah dibilangin ya, cuman ngomongin terus aja nanti dia juga akan terbiasa sih gitu. Dan tipsnya di kantor jangan sering mikirin anak karena kan batinnya orang tua sama anak itu ini banget ya, kayak berasa banget. Karena saya sempet kemarin itu beberapa kali tuh kayak sering udah ngapain ya, maksudnya mikirin lagi kerja gitu kan. Terus udah deh langsung kayak ternyata dia emang 2 hari tuh rewel di rumah gitu. Dan sempet-sempetin juga tuh setiap siang gitu untuk video call sama anak sih. Jadi dia keberadaan kita tadi dia tahu gitu kan. Jadi nggak merasa kehilangan ya dalam betul. sehari itu. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum ada lagi terakhir. Ada reward nggak sih buat anak ketika tadi ya dia sudah, misalkan kita mau berangkat kerja, kita sounding dulu ya, mama mau berangkat kerja, dede harus di rumah sama nenek misalkan kayak gitu. Terus dia kan nurut tuh. Nah, ada reward nggak sih? Terus menurut Mbak Fira, reward itu penting nggak sih buat anak, dan gimana mendisiplinkan anak sejak dini? Oke. Kalau untuk reward itu saya ini sih nggak pernah nerapin sih ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang harus maksudnya harus dibicarakan terus ke anak gitu, karena nanti takutnya anak ya udah kalau misalkan aku nggak mau gini nanti aku bilang aja ke mama gitu kan, nanti mama kan nanti jadinya ngomongin biar aku dapat ini gitu loh Mbak. Jadi kayak dia melakukan itu, jadi di pikirannya itu aku akan melakukan ini kalau nanti akan melakukan ini nanti kalau aku mendapat hadiah gitu loh. Jadi dia melakukan sesuatu karena hadiah. Jadi bukan karena niatnya itu gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah diiming-imingi reward. Cuman kalau misalkan ngasih anak ya kasih aja gitu, nggak usah pakai ada reward nih buat anak gitu. Terus terakhir tadi mendisiplinkan ya. Iya. Nah, mendisiplinkan diri untuk anak itu saya lagi coba gini sih, karena pengalaman saya juga dari orang tua. Jadi mungkin kan anak itu kan tahun-tahun pertama dia itu kan dia tumbuhnya di rumah gitu kan. Jadi segala kebiasaan itu dari rumah, dari kedua orang tuanya, tahap demi tahap gitu kan. Nah, itu saya jadikan jadi kayak sebenarnya orang tuanya ngaca lagi sih, gue udah bener belum ya gitu, aku udah bener belum sih nih kebiasaanku kayak gini, kan anakku nurutin nih kayak gini gitu. Jadi mau dari orang tua dulu gimana nyontohin dia tadi, karena kan tadi itu ya anak-anak itu dia itu nggak jago buat ngikutin apa kata orang tua, tapi dia jago, peniru yang sangat handal, copy paste banget bener, peniru yang sangat handal gitu. Jadi ya dengan seperti itu mungkin mudah-mudahan nanti dia pas udah besarnya bisa bagus attitude-nya ya disiplinnya gitu. Oke, menarik sekali tema kita Mitra JC tentang working mom di era digital ini ya, dan banyak sekali yang berpartisipasi melalui Instagram dan juga Facebook ya. Dan tentunya terima kasih atas attention-nya Mitra JC. Kita sudah di menit ke-48 terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Mbak Fira? Ya, mungkin buat para orang tua di sana yang bekerja tetap semangat terus. Tapi nggak lupa ya, kalau be a perfect mother there is no way gitu ya. But there is million ways to be a good one, especially for great moms in digital new era. Nah, mantap, Masya Allah ya. Nah itu tentang
tema kita hari ini, Working Mom di era digital, dan tentunya banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan hari ini terkait komunikasi. Tadi Dara ya sempat ambil kesimpulan terkait komunikasi, terus sounding ke anak juga, dan tadi yang terakhir tuh jangan sering-sering ingetin anak kalau di kerjaan karena anak juga akan teringat dan kerjaan juga nggak beres. Kasihin anak, kasihin orang tua gitu. Oke. Baik, terima kasih Mitra JC atas partisipasinya dan sudah stay tune di 107.7 FM ataupun melalui Facebook, siaran Facebook Radio JC dan Instagram. Dan tentunya Dara dan Vira pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.